campuran ransum makannya itu dicampurkan oleh bubuk kunyit juga dia, dan itu menurut mereka membuat pertumbuhan ADG sapi itu bisa lebih besar ya, lebih cepat juga. Itu yang sekarang beratnya 500 kilo lebih itu terjangkit PMK pada saat pertama datang ke sini. Kita juga pakai jeruk nipis dulu. Jeruk nipis itu kita sikatkan ke gusi-gusinya yang kelihatan putih yang seperti sariawan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fernanda Zulkarnain. Jadi pagi ini kita mau ngasih jamu ya, jamu semua sapi. Hari Sabtu memang kita setiap Sabtu ngasih. Untuk yang sekarang jamunya itu hanya 2 campuran, yaitu campuran kunyit dicampur sama telur kampung. Ya, jadi sekarang kita ke Mas Mat lagi membersihkan kunyitnya untuk di blender nanti ya. Caranya nanti akan kita contang. Yuk kita cek dulu untuk tahapan pembersihan dan blenderan kunyitnya dulu. Nah, ini sistem pembersihannya kita manual. Ini mulai dari kunyit ini. Nah, ini kunyit yang kita beli ya, masih kotor seperti ini. Nah, nanti ini dicuci. Kunyitnya dicuci. Terus nanti setelah dicuci dikumpulkan nanti akan di blender. Kunyit ini memiliki khasiat yang cukup banyak pada sapi. Saya juga membaca beberapa artikel juga, ada peternakan besar di Bali malah campuran ransum makannya itu dicampurkan oleh bubuk kunyit juga dia. Dan itu menurut mereka membuat pertumbuhan ADG sapi itu bisa lebih besar ya, lebih cepat juga. Dan saya juga membaca penelitian para dokter juga, kunyit itu bisa membuat dingin pada sapi dan juga bisa menyembuhkan pemulihan sapi lebih cepat. Jadi banyak sapi yang kena penyakit-penyakit seperti penyakit PMK itu biasanya juga tetap dikasih jamu kunyit ini. Kita memberikan jamu kunyit ini sementara ini seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita campur dengan telur ayam kampung, nanti kita contangkan juga. Kunyit yang nanti dicampur oleh air dan telur ayam kampung itu akan kita berikan beserta ampasnya semuanya. Jadi kita contangkan dengan ampas-ampas kunyitnya. Kita mencampurkan dengan telur ayam kampung ya, karena telur ayam kampung kan memang jauh lebih sehat daripada ayam horen. Sebenarnya kadang-kadang kita juga menggunakan telur itik atau telur bebek ya, atau telur ayam kampung. Jadi kita gunakan untuk campurannya dari kunyit ya, perasan kunyit dengan air dengan telur kampung itu. Ya, ini sudah kita campurkan tadi kunyit dengan telur kampung juga ya. Kita campurkan, sekarang sistemnya kita contang ya, biar sapi itu lebih mudah untuk langsung masuk ke dalam, karena beberapa sapi kalau tidak terbiasa dia tidak mau. Biasanya kalau kita campurkan ke minumannya ada yang mau, ada yang tidak, dan kadarnya harus sedikit karena kalau kerasa biasanya dia tidak mau minum tambah. Jadi kita contangkan agar semua jamu itu langsung masuk ke sapinya.
atau saya dibantu aja. Nah, sip. Sapi baru masuk ke kita, baru 1 bulanan, mungkin di tempat yang lama dia tidak biasa dijamin, jadi agak rontak ya. Kalau yang lainnya kan biasa, tapi tidak apa-apa, biar sehat semuanya. Jadi kita terus coba, nanti lama kelamaan akan terbiasa dia dengan rasa jamu ini. Jadi memang tidak mudah ya, beternak sapi untuk sekarang ini, karena banyak sekali wabah-wabah baru, virus-virus baru yang menyerang hewan ternak ya, khususnya sapi. Memang ya ada PMK, ada LSD sekarang yang baru, yang belum ada vaksinnya. Ini sapi kita semuanya sudah divaksin PMK, cuman tetap kita berjuang ya, karena ini juga salah satu hobi saya suka juga. Dan 2 sapi kami juga pernah terjangkit PMK, termasuk yang paling besar. Jadi yang peranakan sapi perah itu yang sekarang beratnya 500 kilo lebih, itu terjangkit PMK pada saat pertama datang ke sini. Dia tidak makan, lendirnya keluar banyak ya, kita datangkan mantri, kita beli, kita kasih multivitamin, kita suntik, kita bersihkan kuku-kukunya semuanya, kurang lebih 1,5 bulan 2 bulan ya, alhamdulillah bisa sembuh ya, sembuh total sampai sekarang. Yang makannya paling banyak, ADG-nya juga 1 kilo sampai 1,5 kilo per harinya, itu yang peranakan sapi perah yang laki itu. Jadi ada PMK, terus kita juga yang baru ada yang hitam itu juga kena PMK, tidak bisa berdiri atau bagaimana. Itu sampai sekarang pun dia sudah mulai berdiri, mulai apa, kaki-kakinya sudah bersih juga. Kita obatin kurang lebih 1,5 bulan juga. Sekarang tiap pagi dan sore dia harus kita keluarkan untuk kita ajak jalan. Tuh, jadi semuanya itu tetap harus kita upayakan untuk tetap berpikir positif ya, bahwa PMK pasti berlalu. Kita obati. Jamu kan salah satu vitamin ya, kalau orang Jawa bilangnya jamu, kalau kedokteran istilahnya vitamin kan sama. Nah, kita juga dari dulu pakai kunyit sama telur kampung. Memang dari dulu yang PMK yang sembuh itu yang besar juga kita pakai kunyit sama telur kampung. Kita juga pakai jeruk nipis dulu. Jeruk nipis itu kita sikatkan ke gusi-gusinya yang kelihatan putih yang seperti sariawan itu kita gunakan itu juga ya, alhamdulillah dua-duanya sembuh. Saya sebenarnya tidak menghitung ya biaya pakan, biaya obat, biaya jamu sapi. Saya tidak terlalu menghitung, apalagi kayak kalau pakan memang ada hitungannya ya. Jadi beli dedak padi, beli ampas tahu, sekedar itu saja. Mungkin lainnya kayak
rumput, kita punya rumput, kita gunakan rumput. Terus untuk jamu kita tidak perlu menghitung. Yang penting sapinya sehat semua, makannya enak, bertambah besar, itu yang saya lebih utamakan. Jadi saya tidak menghitung, ya apa yang terbaik lah, daripada telur ayam horen kan lebih baik ayam kampung, ya kita belikan ayam kampung. Jadi untuk masalah biaya kami tidak menghitung, yang penting sapinya tetap sehat. Yang besar itu kita baru vaksin setelah sembuh dari PMK. Jadi bukan karena vaksin PMK, tapi ya karena upaya kita ya. Jadi tetap berupaya. Jadi ada apa-apa kita sharing bersama, bisa komen di kami apa yang kami tahu. Saya bukan sarjana kedokteran hewan, cuman saya suka, sudah hampir setahun saya beternak sapi ini ya. Ini mulai 1, 2, sekarang juga 4, insya Allah kandangnya cukup untuk 8, kita akan tambah kembali.